Selamat siang Kak Adiat. Yang kan, Kak. Sehat ya. Amin. Ini baru koreksian. Oh, udah mulai ini ya? Baru Ya, mulai ya? udah hari Jumat kemarin tempat saya. Oh, dari Jumat kemarin. Saya baru mulai hari ini. Oh, saya sambil koreksi nih Kak. Wih, mantap. Untuk kegiatan hari ini apa Kak? Refleksi RTL sama persiapan unggah bukti karya, Kak Andreas. Oh, masih satu lagi tugasnya. Untuk apa? Masih satu lagi tugas unggah bukti karya itu ya. Bukti karya sebenarnya kalau Kak Andreas kan praktik baik udah upload di YouTube ya. Yang kemarin rencana RTL. Ya. Nah, itu nanti Kak Andreas apa upload ke bukti karya bisa. Jadi jatuhnya berbagi praktik baik. Hmm. Buat aksi nyata juga bisa ke Andreas di-upload ke bukti karya. Oh, yang ngasih kata ya. Video aksi Siap nyata lah. kemarin. Harus diedit dulu atau enggak ya? Atau langsung itu aja? Enggak apa-apa langsung. Cuma nanti paling ada penambahan kayak isi dokumen lagi. Cuma satu lembar. Oh, siap Kak. Terima kasih infonya. 2 menit lagi ya kita mulai sambil nunggu yang lain. Tadi nggak berantem pernah kan sama grup? Enggak, tapi diurusin kasusnya. Iya. Nanti urusin sesuai bagian itu biar nggak pusing sama. Ini langsung dimatiin datanya kantor deh, kok. Kunci dari dalam, kunci dari luar aja. Terus satu dorongnya ya, Pak. Oh. Nah, enggak. Ada lagi enggak? Itu tadi biasa. Oke. Itu dioplos, dioplos. Ini ya, suatu deh. Jadi itu punya buat ya? Oh, itu ya. Oh, itu ya. Doainnya, doainnya. Aku kemana? Tidur. Tidur di gudang. Kenapa? Jangan buat. Kamu tahu tarik dalam ya? Sambil berjalan aja ya kakak-kakak. Kita mulai sambil nunggu yang lain. Waduh, kok namanya Teguh Hirmansyah? HP-nya mati, tinggal 3%. Lagi ini, lagi ketemu K3S, izin pinjam HP teman.
Walah, oke siap-siap Kak. Ya, ya. Tadi bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin share screen ya kakak-kakak. Kita foto sesi awal dulu yuk Kak. Kak Adib, Kak Rido, Kak Anissa. Yuk kita foto sesi awal dulu. Kakak-kakak, sekarang kita masuk di refleksi dan umpan balik RTL. Dan juga nanti kita masuk sesuai yang saya share di grup tentang pengantar bukti karya dengan durasi 2 JP ya kakak-kakak untuk tatap maya kita hari ini. Yang pertama yaitu program pengembangan dan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oh ya kakak-kakak, di sini baru ada 7 orang yang mengumpulkan rencana tindak lanjut. Sama mengingatkan lagi ya Kak, soalnya dari BBGP sudah mengingatkan kalau yang tugasnya masih banyak yang bolong, tolong segera diselesaikan atau dibereskan. Dan itu menjadi salah satu faktor kelulusan kakak-kakak juga ya. Sayang Kak udah ngikutin 3 bulan, tapi karena tugasnya banyak kan yang bolong, selain absen tatap maya, karena sudah dipantau juga di PMM, di LMS-nya oleh pihak BBGP. Oke, kakak-kakak, karena kita sekarang sudah masuk di refleksi dan umpan balik RTL, pertemuan kita tinggal satu pertemuan tatap maya lagi, yaitu nanti tanggal 10 Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Mari kakak-kakak sebelum kita berdoa, semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, serta dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mulai kegiatan tatap maya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, yang non-muslim menyesuaikan. Berdoa mulai. Selesai kesepakatan kita bersama. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, yang ketujuh gangguan teknis adalah hal wajar.
Agenda kita sesi ini yang pertama yaitu refleksi bersama selama 40 menit. Nanti 5 menit penutup harusnya sih sudah kita ambil di pembuka. Nanti untuk 45 menit yang kedua yaitu kita pembahasan perencanaan pengantar untuk bukti karya yang akan kakak-kakak upload di PMM. Oke, kita masuk ke agenda yang pertama yaitu refleksi dan umpan balik. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan sambil kita menunggu kakak-kakak yang lain untuk join karena baru ada 8 orang. Sambil menunggu yang lain, oke, kakak-kakak sebelumnya ada nggak masalah di saat pembuatan RTL untuk yang belum sempat mengumpulkan? Oke, kita lanjut ya, Kak. Silakan kakak-kakak yang mau menyampaikan pendapatnya atau umpan baliknya dari pertanyaan yang pertama ini. Silakan, Kak. Boleh raise hand, boleh langsung jawab atau nyalakan mic-nya. Silakan kakak-kakak boleh langsung dibuka mic-nya untuk soal yang nomor satu. Apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Ya, silakan Kak Imam. Kak Imam, silakan. Yuk, kakak-kakak.
Mungkin saya Kak Diat, Oke, silakan Kak Adib. kalau di tempat saya sih ya seperti yang kemarin sudah saya buat. Kalau saya sih kayaknya sudah sesuai dengan eh, sudah jelas dan spesifik. Meskipun ya pada pelaksanaannya memang belum tahu nanti itu nanti setelah SAS, tapi kemarin sudah disampaikan ke komunitas belajar yang ada di sekolah dan beberapa guru juga bilang ternyata eh, apa program yang ingin disampaikan atau ingin dilaksanakan itu ternyata juga pastinya akan berpengaruh kepada peserta didik seperti itu. Oke, terima kasih Kak Adib. Berarti untuk program yang RTL yang sudah dibuat sudah jelas dan spesifik untuk peserta didik ya, kayak voice choice and ownership-nya sudah ada di dalamnya, sudah mencakup dari yang saya baca dan saya tonton tuh videonya Kak Adib. Oke, silakan kakak-kakak yang lain yang ingin memberikan umpan balik dari pelaksanaan RTL-nya. Silakan kakak-kakak. Ayo join. Oke, siap Kak. Ya, Kak. Andreas. Ya, silakan Kak Baik, Andreas. Kak. Ya, untuk RTL yang saya buat kemarin, ya seperti itu tuh Kak ya. Nanti ada ya sendiri. Mungkin akan saya terapkan di akhir minggu ini, Jumat dan Senin minggu depan. Ini untuk pertama kali saya akan mencoba untuk berkolaborasi sama anak-anak Kak. Nanti coba anak-anak saya eh, kolaborasi untuk apa itu menjadi panitia dan sebagainya. Kan saya coba biasanya sih untuk class meeting kan di handle guru. Nanti coba saya praktekkan untuk kegiatan latihan saya. Terima kasih Kak. Mantap. Luar biasa Kak Andreas. Berarti untuk rencana tindak lanjut ini disupport oleh pihak sekolah ya Kak. Betul Kak. Cuma perbedaannya kelas meeting biasa dipegang guru, sekarang peserta didik ya yang mengambil alih. Kemarin proposal udah masuk juga proposal untuk sana ya sekalian aja. Hebat. Oke, siap. Terima kasih Kak Andreas. Ayo kakak-kakak yang lain masih ditunggu. Mungkin Kak Tiko. Ayo Kak Tiko. Ayo kakak-kakak. Untuk nomor satu, siapa lagi yang mau memberikan tanggapannya? Kak Tiko, Kak Hadi, atau Kak Anissa? Silakan.
Oke, buat kakak-kakak yang belum jawab, silakan tulis di kolom chatnya ya Kak, untuk pertanyaan nomor 1. Ayo silakan tulis di kolom komen ya Kak. Untuk Kak Adip, Kak Andreas, nggak usah tulis di kolom komen lagi ya. Ayo silakan kakak-kakak tulis di kolom chat dari pertanyaan refleksi yang pertama. Ayo silakan kakak-kakak ditulis di kolom komentar atau ada yang mau memberikan tanggapannya, boleh langsung nyalakan mikrofonnya. Dipersilakan kakak-kakak. Iya izin Kak. Ya, silakan. Ya ini rencana tindak lanjut yang sudah saya buat ya Kak. Jadi menurut saya spesifik atau tidaknya kemarin pada saat saya sudah melakukan uh, rencana tindak lanjut ini dengan metode permainan tradisional, anak-anak sangat antusias pada saat saya melakukannya. Nanti pada saat melakukan kelas meeting juga saya akan mengulanginya lagi karena kemarin sistem pembelajaran aja ya, kita perkenalan dulu. Pada saat nanti kita bikin kompetisi pada saat pembelajaran pada saat di kelas meeting, menurut saya itu sangat antusias Kak. Terus juga anak-anak bisa mengikuti permainan dengan baik dengan peraturan permainan yang kita sederhanakan. uh, Terus juga untuk guru-gurunya yang pada saat menonton juga pada antusias juga, senang dengan permainan yang kita buat. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Imam. Silakan kakak-kakak yang lain yang mau memberikan tanggapannya atau yang belum memberikan tanggapannya, silakan tulis di kolom chat ya kakak-kakak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang kedua.
Oke, kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan kakak-kakak yang mau memberikan tanggapannya, Kak. Boleh langsung nyalakan mikrofonnya. Silakan kakak-kakak. Ayo silakan kakak-kakak yang mau memberikan komentarnya langsung dinyalakan saja mic-nya atau enggak boleh diketik di kolom chat. Kak Adib, kalau saya insya Allah bisa tercapai dengan bantuan dari rekan di sekolah atau komunitas belajar dalam anggota OSIS yang sebelumnya memang pernah melaksanakan di dalam kelas meeting. Terima kasih Kak Adib. Ayo kakak-kakak yang lain ditunggu.
Ayo silakan kakak-kakak yang lain. Boleh tulis di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Dari 12 orang baru satu orang yang menulis di kolom chat. Ayo, silakan kakak-kakak. Kak Tiko, dilihat dari target mungkin bisa tercapai dan menjadi satu acuan kita untuk termotivasi dan semangat. Oke, silakan kakak-kakak, dua orang lagi. Dua orang lagi. Baru dua orang yang mengirimkan jawabannya. Kak Dewi, kalau saya bisa target tercapai dengan semangat rekan-rekan anggota dan tim untuk pelaksanaannya. Terima kasih Kak Dewi. Silakan kakak-kakak yang lain.
Siapa? Ayo, silakan kakak-kakak. Kak Hadi, menurut saya bisa. Pertama, memang materi dari proyek yang saya buat sesuai dengan CP pada fase yang ada. Kemudian berdasarkan latar belakang permasalahan awal yang membatasi kegiatan senam di sekolah saya, padahal keterampilan anak akan gerakan senam sebenarnya bisa lebih daripada itu. Melalui proyek yang dibuat, anak dapat lebih mengembangkan dan mengkreasikan lagi keterampilan akan geraknya. Kedua, dengan bantuan rekan di sekolah dan aset yang ada, saya yakin proyek dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Kak Hadi. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Pertanyaan ketiga, apakah semua pihak terlibat dan sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini? Silakan boleh ditulis di kolom chat lagi kakak-kakak. Menurut saya bisa tercapai target dengan kerjasama dan dukungan baik oleh rekan-rekan di sekolah. Terima kasih Kak Diaksa. Silakan kakak-kakak yang lain. Ini Kak Andika, siapa ya? Kak Andika Anggra ini. Ayo, silakan kakak-kakak di apa?
Pertanyaan ketiga, kita cuma ada 4 pertanyaan. Setelah itu langsung pembahasan pengantar untuk bukti karya. Silakan kakak-kakak boleh langsung buka mic-nya memberikan komentar atau tulis di kolom komentar ya Kak. Iya. Oke, terima kasih Kak Adip. Berarti program yang Kak Adip sudah paparkan di rencana tindak lanjut itu sudah sesuai dengan tema P5 yang akan dilaksanakan. Bangunlah jiwa dan raga untuk kelas 12. Oke, silakan kakak-kakak yang lain masih ditunggu jawabannya. Oke, kakak-kakak, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya, Kak. Yang masih ngetik di pertanyaan ketiga, silakan dilanjut, Kak.
Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Ayo, kakak-kakak, silakan yang mau memberikan langsung tanggap umpan baliknya dari pertanyaan keempat, atau silakan ditulis di kolom chatnya ya Kak, di sini, di Google Meet ini. Kak Adib, untuk perubahan atau kendala yang kemarin adalah peserta didik kurang aktif, tapi ketika penyampaian program dengan pihak terkait, khususnya wali kelas, berkomitmen untuk lebih mendorong peserta didik di kelasnya untuk aktif berpartisipasi. Kemudian dari segi cuaca yang memasuki musim penghujan, sudah diantisipasi dengan merubah planning yang telah dibuat. Oke, terima kasih Kak Adib. Silakan kakak-kakak yang lain masih ditunggu. Silakan kakak-kakak.
Ayo kakak-kakak, dari 13 peserta baru satu yang memberikan jawabannya. Silakan kakak-kakak, sebelum kita lanjut lagi Kak. Ayo kakak-kakak, dari 12-13 peserta, baru satu yang memberikan jawabannya atau umpan baliknya. Oke, Kak Dewi, terima kasih. Untuk perubahan atau kendala memang sering terjadi karena orang tua penyampaian
program tidak memahami rencana. Untuk rekan guru lebih mendorong peserta didik berpartisipasi dengan rencana tersebut. Terima kasih Kak Dewi. Ayo kakak-kakak. Kak Tiko, untuk kendala yang didapati di lapangan adalah beberapa peserta didik kurang berpartisipasi aktif. Dengan begitu mudah menjadi bahan evaluasi untuk merencanakannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih Kak Tiko. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan tanggapannya. Sebelum kita masuk ke pengantar untuk kegiatan bukti karya, saya mau share sedikit untuk pengumpulan tugasnya ya Kak, dari modul 2 sampai modul 3.
Oke, kakak-kakak, saya izin share screen untuk tugas dulu ya, Kak. Sebelum kita lanjut, untuk di modul 3 ini, ada yang belum sama sekali, dan ada yang masih bolong-bolong. Untuk sampai kegiatan di FTL ya, kakak-kakak. Untuk di modul 3, aksi nyata, refleksi aksi nyata, ada beberapa yang masih bolong-bolong dan ada yang belum sama sekali. Kak Diaksa, Kak Afif, Kak Farhan, Kak Rido, Kak Saiful. Kak Yoyo juga di modul 3 masih banyak yang kurang. Kalau bisa nanti kakak-kakak sebelum tanggal 13 Desember, ini dikejar ya Kak, untuk tugas-tugasnya. Kak Hartono juga nih, Kak Hartono. Tugas-tugasnya dikejar ya Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Lanjut persiapan untuk bukti karya perencanaan ya Kak. Kak, yang modul Kegiatan 2 sama 1 aman itu ya? apa? Yang modul 2 sama 1 dilihat dilihat juga dah. Takutnya ada yang belum ya. Modul 2 udah banyak yang aman, tinggal refleksi ini belum diperiksa lagi. Saya belum sempat meriksa refleksi. Satu Kak, satu. Modul modul satu belum sempat kok sini. Modul Belum di satu belum diupdate ya? belum update, baru ngupdate-nya di modul 2 sama modul 3. Oke, siap. Heeh. Insya Allah secepatnya ya Kak, saya update lagi. Nanti mungkin setelah ini saya coba update lagi. Saya dari modul 2 dulu ya Kak. Silakan kakak-kakak dilihat. Untuk yang ini belum saya koreksi lagi ya Kak, yang refleksi. Kak, mau tanya dong, ini sampai jam berapa ya? Ini kita sampai jam 14.40 Kak. Enggak sampai bel pulang Kak, tenang. Nanti tanggal 10 kita cuma 1 JP. Berarti tinggal satu lagi dong berarti ya Kak ya, tatap Iya, mukanya. tinggal 1 lagi tatap muka. Izin Kak online pakai HP istri. Siap, Kak Imam ya? Itu saya Ya, 2.6 udah kayaknya itu Kak. yang refleksi ya Kak Tiko. Iya. Heeh. Iya nih lagi diliatin dulu. Kak Dewi. Sudah, refleksi.
Oh ya, Kak Tiko udah. Andreas, jangan. Oke, kakak-kakak, gimana? Sudah dicek masing-masing, Kak, di tugasnya? Ini di tugas modul 2, ya, Kak? Untuk tugas modul 3, masih banyak yang bolong. Semoga sebelum tanggal 13 sudah bisa dikejar ya, kakak-kakak. Lah saya tuh bolong satu tuh ya Kak ya. Apa, Kak Dewi, maaf? Lah, lah saya bolong satu itu. Di modul 2 Nggak ya, bisa Kak Dewi ditutup. ya? Kan di modul berapa tuh? Oh iya, Oh, modul benar. 3 yang Di modul halaman 3 yang ini 31B1. bisa isiin nggak Kak? Apa? Bisa minta tolong isiin nggak Kak? Gak bisa, Kak Dewi. Kan akunnya di Kak Dewi. Ya gampang kalau aku deh mah tinggal seserahin aja sama Kak Karti. Gak bisa kalau itu. Jadi silakan kakak-kakak elaborasi sendiri. Oke, kakak-kakak, kita Bercanda Kak, bercanda. siap, tenang Kak Dewi. Oke, kakak-kakak, kita lanjut ke pengantar untuk persiapan bukti karya ya, Kak. Ini untuk yang kakak-kakak tugasnya sudah lengkap, ini tugas terakhirnya ya, Kak. Yaitu bukti karya. Nanti kakak-kakak upload di PMM. Mungkin di sini sudah ada yang pernah upload bukti karya, Kak, entah praktek baik, modul ajar, atau video pembelajaran. Sudah ada belum, Kak, yang pernah upload ke bukti karya? Oke, kita lanjut ya, Kak. Bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Topik pembahasannya yang pertama alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 revisi November 2024. Di sini perjalanan kakak-kakak selama ini ya, dari minggu ke-1 sampai minggu ke-5, pembukaan dan materi orientasi, pembelajaran asinkron dan tatap maya. Di minggu ke-6, hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Dan ada hari kepulangan. Selama 6 hari kita kegiatan kemarin di P4, PAUD dan Dikmas. Terus di minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-10, kita masih di pembelajaran asinkron dan tatap maya. Di minggu ke-11 dan minggu ke-11 kita masuk unggah dokumentasi bukti karya dan di minggu ke-12 kita penutupan. Selanjutnya, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi
yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi atau plagiat karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi nanti kakak-kakak kalau sudah jadi diupload dulu ya Kak di tugas yang bukti karyanya. Itu nanti ada upload dulu. Boleh kalau sudah upload boleh japri saya ya Kak untuk ditentukan sudah bisa diupload di bukti karya atau belum. Oke, selanjutnya kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak membuat unsur tidak ada di dalamnya tidak ada unsur sara, pornografi, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nanti ada suratnya ya Kak, bisa diunduh di LMS. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Misalnya video pembelajaran, dikasih nama kakak-kakak, asal sekolah, dan kegiatannya. Ya Kak Dewi? Enggak Kak. Lanjut. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, di sini sudah ada gambarannya kakak-kakak, alur aktivasi bukti karya di LMS. Di semua modul di bukti karya. Peserta dapat menemukan alur aktivasi bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Ada nggak Kak di LMS-nya masing-masing Kak? Ada, Pak. Ada ya? Ada ya. Di sebelah kiri ya. Iya. Di situ keterangannya bisa PDF dan video. Dan di sini juga ada lembar pernyataan peserta PKG PJOK dalam pengambilan gambar anak atau video atau foto dan penampilan produk bukti karya. Di sini ya Kak, di LMS kakak-kakak ada yang ini nih Kak. Ya. Di sini ada rubriknya juga. Ini nanti ini tugas saya untuk penilaian. Ini karena tampilan fasilitator mungkin beda dengan tampilan peserta. Ya, kakak-kakak.
Kak, boleh Ya, kasih contoh nggak nanti di grup WA? kenapa Kak? Nggak, maksud saya Contohnya. bisa kasih contoh nggak untuk aksi ini, apa namanya, aksi nyata ini loh, Kak? Oh, untuk unggah bukti karya ini, kakak-kakak Iya. nanti bisa menggunakan aksi nyata yang sudah dibuat atau mau membuat video pembelajaran lagi bisa memasukkan modul ajar, bisa juga memasukkan video berbagi praktik baik. Tadi Ya, Kak. ini yang apa modul ajar gitu kita bisa membuat yang make yang dari PPG kemarin atau gimana? Buat lagi gitu baiknya. Bisa kalau itu Kak Tiko kan sudah mencakup backward design atau diferensiasi Kak RPP-nya. Diferensiasi. Diferensiasi bisa Kak karena itu ada sangkut pautnya dengan materi kita. Hmm, gitu iya, iya, iya. Berarti bisa ya dimasukin ya modul ajar sama video yang 2 JP ya, apa yang 30 menit. Iya yang 30 menit aja Kak. Oh, Bisa atau enggak mau yang 2 JP yang udah Kakak upload ke YouTube bisa Kak. oh, belum diupload ke YouTube sih, masih di Drive. Eh, kalau kata saya mah mending diupload ke YouTube, ntar tinggal iniin aja Kak. Jadi di situ kan jelas video pembelajarannya. Untuk yang PPG kemarin udah enak tuh. Siap, 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 siap. Di sini ya Kak, saya kasih eh, tampilannya dulu. Di sini Kak, nanti Kakak uploadnya di bukti karya ini masuk ke karya saya. Di sini praktek pembelajaran, praktek baik, atau bahan ajar. Praktek pembelajaran saya sudah buat untuk tugas PKG PJOK pas saya jadi peserta, Kak. Untuk praktik baik, di sini saya sudah ada 2 dari kegiatan guru penggerak kemarin. Seperti program pengelolaan program yang berdampak pada peserta didik, aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini kakak-kakak bisa upload tentang praktik baik yang RTL kemarin yang dibuat video pembelajaran, aksi nyata, atau kakak-kakak mau buat lagi nggak apa-apa. Bahan ajar itu seperti RPP atau yang lainnya. Ya Kak, kalau mau menguploadnya, klik di tambahkan karya Anda. Misalnya kakak-kakak mau uploadnya apa? Bahan ajar, dokumen, atau impor dari YouTube. Di sini ya Kak, tambahkan karya Anda. Kakak-kakak masuk ke PMM, masuk ke bukti karya, terus ke karya saya, terus tambahkan karya Anda, baru kakak-kakak silakan pilih bahan ajar, RPP atau modul ajar, praktek pembelajaran atau berbagi praktik baik. Gimana kakak-kakak sampai sini? Kita lanjut dulu ya kan sebelum nanti kita tanya jawab. Oke, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Kakak-kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS Diseminasi PKG PJOK. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar persyaratan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft. Produk bukti karya, klik make a copy untuk menyalin
dan mengunduh lembar pernyataan. Ini di modul kakak-kakak ada nggak, Kak? Di LMS kakak-kakak. Unduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Ada Kak, Ada Kak. Ada ya? di Nah, iya bagian nanti. bukti karya ada. Oke, berarti nanti itu kakak-kakak unduh, terus kakak tempelkan ya, Kak, di bagian depannya, misalnya sebelum video pembelajaran ada ininya juga ya, Kak, ditaruh. Berarti setelah itu nanti kakak-kakak klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya kakak-kakak. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Seperti ini ya, Kak, contoh lembar pernyataan yang kakak-kakak download tadi, yang tadi sudah Kak Hadi atau Kak Adib sampaikan ada di LMS-nya. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karyanya. Misalnya video berarti ada di depannya lembar pernyataan ini. Praktik baik juga harus ada, ataupun RPP juga atau modul ajar juga harus ada. Yang ini ya, Kak, lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Pemilihan kategori bukti karya. Ini ya, Kak, kategori bukti karya. Praktik baik, video atau PDF, praktek pembelajaran, RPP-nya bisa diupload, ditambahkan di bawahnya link Google, link YouTube, atau di sini juga di praktik pembelajaran, atau kakak-kakak bisa langsung sinkronkan YouTube-nya ke di PMM kakak-kakak. Seperti Kak Andreas tuh. Kak Andreas bisa langsung menyinkronkan YouTube-nya ya, Kak. Untuk yang ketiga, bisa upload RPP atau modul ajar yang sudah kakak-kakak buat atau sudah kakak-kakak kumpulkan. Di situ mencakup tentang diferensiasi dan backward design juga ya, Kak, RPP-nya. Ini urutan unggah draft bukti karya di LMS. Kategori praktik baik. Kategori bentuk karya, judul, deskripsi. Pilih kategorinya praktik baik. Pilih bentuk karyanya video atau PDF. Kalau video yang sudah kakak-kakak upload ke YouTube. PDF-nya unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer kakak-kakak. Yang ketiga, lengkapi judul bukti karya, tambahkan hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. 4. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak-kakak yang akan kakak-kakak upload. Ya. 5. Pilih jenjangnya. Keenam, apabila memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas. Yang SMP pilihan kelasnya ada, SD juga ada, yang SMA juga ada. Misalnya, ataupun mungkin nanti muncul juga kalau yang berbagi praktik baik tidak di peserta didik, bisa klik tidak terkait kelas. Berarti dengan rekan sejawat. Di sini kakak-kakak juga di poin 7 pilih tema bukti karya.
8. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya kakak-kakak. Ke-9. Unggah lembar persetujuan bukti karya. Ke-10. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Ini yang masih di LMS ya kakak-kakak. Nah, ini juga hampir sama urutannya yang kategori praktik pembelajaran atau video. Urutannya sama ya Kak. RPP atau modul ajar juga urutannya sama. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah kakak-kakak selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya kakak-kakak disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM setelah disetujui oleh fasilitator. Ya kakak-kakak. Konfirmasi unggah bukti karya di LMS. Setelah kakak-kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi kakak-kakak nanti yang sudah mengupload bukti karya mau pendidikan praktik pembelajaran bagi praktik baik ataupun modul ajar, kalau sudah diunggah dan mengikuti alurnya silakan japri saya ya kakak-kakak untuk dikonfirmasi. Jadi setelah ini mungkin kakak-kakak bisa melengkapi bukti karya bagi yang sudah lengkap tugasnya ya Kak. Mungkin buat yang belum bisa dikejar dulu tugas-tugas yang lainnya sampai nanti ketemu di tugas bukti karya. Untuk PPT-nya nanti akan saya share langsung ya Kak. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Putusan utama dari validasi bukti karya, misalnya perlu perbaikan, tampilannya akan ada tulisan status perlu perbaikan. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Yang ketiga, diklik perbaiki untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Dan yang keempat, unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Yang kelima, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya
yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Putusan utama dari validasi bukti karya, lulus validasi. Apabila hasil bukti karya kakak-kakak telah lulus validasi dari fasilitator, maka kakak-kakak akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda telah lulus validasi. Di sini ada statusnya ya Kak, setelah lulus misalnya validasi. Pertama, kakak-kakak hanya perlu menunggu bukti karya kakak unggah secara otomatis, terunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Kakak-kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka kakak-kakak dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Bagaimana cara membagikan bukti karya kakak-kakak? Alurnya sama ya Kak, seperti kakak-kakak membuat aksi nyata di PMM. Alurnya seperti yang tadi yang sudah saya tampilkan. Ya kakak-kakak. Nah, di sini setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, kakak-kakak perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS di berbagi bukti karya. Ya kakak-kakak. Dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah hanya dapat mengedit deskripsinya saja, tidak dapat mengedit bukti karya yang sudah diunggahnya ya Kak. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Silakan kakak-kakak yang mau bertanya seputar bukti karya. Ya Kak, saya mau tanya Kak. Silakan Kak. Kalau saya kan video pembelajarannya kan sudah saya di YouTube ya. Jadi tinggal melengkapi berkas sama memasukkan linknya itu ya Kak. Iya Kak. Jadi pilihannya praktik baik atau video pembelajaran? Kak Andreas kan yang berbagi praktek baik juga sudah masuk di YouTube ya Kak? Yang video pembelajaran yang video pembelajaran sudah ada di YouTube, video praktik baik sudah ada di YouTube. Tinggal Kak Andreas pilih tadi. Kalau mau yang di-upload ke enggak bukti karyanya praktik pembelajaran, pilihnya praktik pembelajaran ya Kak. Oke, baik. Itu kan yang saya mau pakai yang PKG ini yang 30 menit sama yang satu lagi yang aksi nyata ya. Berarti Iya. salah satu aja itu. Salah satu aja Kak. Baca. Oke, terima kasih Kak Andreas. Silakan kakak-kakak yang ingin bertanya seputar bukti karya. Lanjut. Kak Ya Diat, Kak Adip. kebetulan kan kemarin saya udah ngupload videonya juga ya yang kemarin di Google Drive dan sudah saya upload di YouTube juga. Kalau itu nanti masuknya di praktik baik ya? Oh yang RTL kemarin ya Kak Adip?
Iya, iya benar. Iya, itu masuknya di berbagi praktik baik, Kak. Nanti statusnya pilih yang tadi ya, Kak, yang ini, yang bukan peserta didik. Berarti yang Yang ini nih, Kak, tidak terkait kelas. Kan Kak Adib menyampaikannya ke rekan sejawat ya, Kak. buat iya ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Adib. Silakan kakak-kakak kalau masih mau bertanya. Silakan kakak-kakak yang ingin bertanya. Atau saya lanjut lagi. Oke, langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video di YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube kakak-kakak. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi, tapi settingannya ke publik ya kakak-kakak. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link copy untuk menyalin tautan video milik kakak-kakak. Kendala, video ini di-setel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau private pada channel YouTube-nya. Untuk yang ini gimana kakak-kakak untuk membuat channel publikasi publik atau pribadi? Sudah paham sampai sini, Kak? Mungkin seperti ini nih, Kak. Saya kasih contoh di video saya ya, Kak. Nah, kalau yang untuk pribadi statusnya pasti unlisted. Kalau yang ini statusnya public kalau untuk PMM. Ya, kakak-kakak. Kalau yang ini karena saya diminta pengumpulan tugasnya pun harus unlisted. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memiliki link yang bisa melihat. Yaitu fasilitator saya ataupun pihak dari BBGP DIY. Ini tugas saya untuk di guru penggerak kemarin. Nah, di sini pun ada tugas saya praktik pembelajaran dan aksi nyata. Ini statusnya visibility-nya sudah saya rubah ke publik. Jadi siapa saja bisa melihat. Ya, kakak-kakak.
Oke, kita lanjut lagi, Kak. Langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Di sini ada langkah-langkahnya ya, Kak. Pilih public, lalu klik publish. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Kendala video tidak tersedia, tonton di YouTube. Dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Jadi kakak-kakak yang mau menggunakan latar belakang musik, hati-hati ya Kak terhadap hak cipta video tersebut. Karena YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Studio YouTube, kunjungi lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, kakak-kakak bisa mengubah latar musik di video kakak-kakak. Pelajari materi lebih lanjut. Pertanyaan yang sering ditanyakan melalui ini ya Kak, saya coba share ininya. Oke, kakak-kakak, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini di penghujung, mungkin belum penghujung ya, hampir penghujung kegiatan PKG PJOK kita ya kakak-kakak. Yuk kakak-kakak sebelum kita akhiri kita dokumentasi dulu yuk Kak di sesi akhir. Ayo kakak-kakak fotonya kelihatan dulu Kak. Yuk kita foto dulu kakak-kakak sebelum masuk di sesi akhir kita. Oke, siapa yang mau jadi pengarah gaya? Kita ada 14 orang. Oke kakak-kakak, yuk. Kak Katiko, gayanya gimana Katiko? Udah bebas ya gaya jari. Yuk, ya. Satu, dua, ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri kegiatan tatap maya kita kali ini. Apabila saya ada salah kata, mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.